kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Saya bilang apa dulu? Ya, kawan-kawan semua, hari ini Komnas kembali meneruskan proses pemantauan penyelidikan atas kasus meninggalnya Brigadir Joshua. Hari ini kami meminta keterangan dari tim cyber dan juga tim sus terkait dengan komunikasi yang didapatkan melalui handphone. Jadi bukan meminta keterangan terkait balistik. Kenapa kemudian bukan balistik? Karena dari tim sus meminta penundaan karena ada perkembangan baru. Perkembangannya apa? Silakan tanya ke tim sus. Karenanya kemudian selama 4 jam lebih, karena dimulai dari jam 9 dan selesai tadi sekitar jam 3, kami meminta keterangan terkait cyber. Nah, data-datanya kemudian kami ingin sampaikan, nanti detailnya juga disampaikan Pak Anam. Sampai sejauh ini tim cyber sudah mengumpulkan 15 handphone. Dan kemudian 10 sudah diperiksa, 5 sedang dianalisa. Jadi 10 sudah diperiksa, 5 sedang dianalisa atau diproses. Terus kemudian apa saja kira-kira yang tadi kita atau kami mintai keterangan, yaitu yang atau kami dapatkan terkait foto, kemudian dokumen, kontak, akun, percakapan chat, dan temuan digital lainnya. Kira-kira itu yang proses kami. Terus juga kami juga ditunjukkan sejumlah dokumen administrasi penyelidikan. Yang terakhir juga sebagai penutup proses permintaan keterangan, Komnas HAM mendapatkan sejumlah raw material dari bahan-bahan dasar gitu lah, soal percakapan dan yang lain sebagainya, yang itu akan kami analisa lebih lanjut. Itu kira-kira proses hari ini, permintaan keterangan hari ini. Saya kira silakan Pak Anam kalau mau menambahkan. Ya, nambahin saja. Yang pertama adalah karena proses balistik hari ini tidak bisa diselenggarakan, itu kami mensepakati waktu tadi dengan tim sus itu hari Rabu minggu depan. Ya, karena memang tadi seperti disampaikan oleh Pak BK, mereka ada hari Rabu ini ya. Hari Rabu minggu depan, karena memang ada perkembangan yang menurut mereka penting sehingga kepingin menyampaikan kepada Komnas HAM, yang memberikan keterangan pada Komnas HAM secara lebih lengkap. Di sisi yang lain memang karena tadi kami juga mendapatkan berbagai informasi seperti tadi dibilang sama Pak BK, ada 10 handphone ya yang sudah diproses. Setelah itu kami periksa satu-satu ya, satu-satu. Makanya itu juga ya, ketika ada permintaan untuk menunda pada hari Rabu, akhirnya kami juga setujui. Kalau enggak ya enggak akan kelar sampai kalau 2 agenda itu. Jadi memang cukup detail tadi diberikan dari satu HP-nya apa, isinya apa, substansinya apa. Ini persis seperti yang beberapa waktu yang lalu kami minta. Termasuk juga beberapa HP itu dari 10 itu yang juga kami minta.
Jadi yang kemarin kami bilang kalau ada beberapa HP yang kami susulkan untuk diminta keterangannya dan sebagainya. Nah tadi selama proses pagi sampai menjelang sore jam 3 tadi itu dijelaskan semua. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang ini nggak kalah pentingnya, dan ini kalau bagi Komnas HAM ini sangat penting, itu adalah soal constraint waktu yang sejak awal kami dapatkan dari Jambi. Itu juga terukur dari hasil pendalaman kami dalam 10 HP tersebut. Di constraint waktunya terkonfirmasi, ya, substansinya juga terkonfirmasi. Jadi di samping agenda kami mendapatkan banyak keterangan, karena memang sejak awal keterangan ini berangkat dari apa yang kami miliki. Nah tadi selama proses dari pagi sampai sore itu bahan-bahan yang kami dapatkan dari Jambi itu terkonfirmasi, satu soal waktunya, constraint waktunya, yang kedua adalah soal substansinya. Nah ini yang membuat posisi kami melihat proses penanganan kasus Brigadir Joshua ini semakin lama semakin terang benderang. Nah, yang berikutnya memang seperti yang kemarin, mengapa kok ada pertemuan hari ini? Ya, soal cyber itu karena ada prosedur yang belum terlampaui. Tadi kami juga ngecek, memastikan soal prosedur tersebut. Dan makanya tadi Pak Dika juga ngomong, kita melihat dokumen-dokumen terkait administrasi pendidikan, gitu ya, pendidikan yang bukan pendidikannya. Nah soal yang lain yang nggak kalah penting dalam proses tadi, kami dijelaskan dengan sangat luas, ya, penggunaan alatnya, metode yang digunakannya, dan logika bekerjanya bagaimana memperlakukan handphone tersebut dan mendapatkan substansi. Mungkin itu. Terima kasih. Makasih Mas. Mana? Kalau 10 MK itu periksa itu siapa saja Pak? Kalau pertanyaannya, oh ya, ini yang sebelum jawab itu tadi lupa kami sebutkan juga. Kan dari 15 HP, 10 HP sudah diproses. Dan kami tadi lihat berbagai keterangan yang ada dalam HP tersebut, metode kerjanya untuk mendapatkan keterangannya dan sebagainya. Kan masih ada 5. Nah 5 ini akan disusulkan minggu depan. Pak 10 HP. Itu satu. Oke. Kalau pertanyaannya itu HP-nya siapa, mereknya apa, itu bagian dari yang mau kami dalami, mau kita sinkronisasi dengan bahan-bahan yang sebelumnya kami dapat. Sehingga kami tidak bisa menyebutkan itu HP-nya siapa, mereknya apa, ya, jenisnya apa, dan sebagainya. Karena kan kemarin disebutkan kalau misalnya HP yang dibawa itu baru 2. Apakah di bawahnya 10 itu sudah sesuai dengan apa yang Yang 10 yang dijelaskan tadi termasuk yang 2 yang proses minggu kemarin. Pak, dalam percakapan itu berapa kali yang terlibat Pak? Kan tadi disebutkan ada percakapan juga termasuk disampaikan juga. Yang dalam percakapan HP itu ya siapapun yang memang terlibat dalam peristiwa ini. Orangnya siapa nggak bisa kami sebutkan, kapan waktunya juga belum bisa kami sebutkan, karena kami sudah mengonfirmasi dengan bahan-bahan yang ada di internal kami. Sejalan atau enggak Pak dengan bahan-bahan yang Bapak punya? Baru dapat sampai jam 3 tadi. Nah, nunggu proses. Kalau yang dengan CCTV Pak, kan kemarin sempat tertunda di Terkait CCTV tadi kita tidak membicarakan CCTV sama sekali. Itu nanti sekaligus dengan balistik hari Rabu. Kalau terkait dengan pemeriksaan HP itu apakah akan ada berkesinambungan dengan bahan seperti Selda dan CDR itu yang telah diperoleh Komnas HAM nggak Pak? Pasti itu berkaitan dengan semua hal yang sudah kami peroleh, keterangan saksi, ya kan, Selda, CDR, lokasi, waktu, semuanya terkait. Pak, data-data yang diserahkan tadi itu rentang waktunya berapa lama Pak? Cukup lama, cukup banyak, makanya membuat proses permintaan keterangan tadi ya mulai dari pagi sampai sore ini. 1 bulan Pak?
lebih. Pokoknya karena ini sangat banyak, makanya memakan waktu permintaan keterangan ini dari pagi sampai sore. Dan menurut kami rentang waktunya dalam konteks menjawab kebutuhan mendasar bagaimana konstruksi peristiwanya mencukupi. Ini terakhir ya, terakhir. Karena tadi Komnas HAM kan memastikan untuk proses administrasi yang dilakukan oleh penyidik itu telah dilakukan gitu kan, karena mengingat beberapa lalu kan ada proses yang administrasi yang harus dilakukan. Apakah itu? Oh enggak, kalau ini terkait karena kemarin ada penundaan, ada 2 HP ya kan yang diperiksa ternyata belum bisa ditunjukkan bagaimana proses 2 HP tersebut. Yang salah satunya karena memang ada proses administrasi yang belum selesai, makanya ketika permintaan keterangan tadi kami juga tanya dan mana buktinya, kami ditunjukkanlah bukti administrasi keadilannya. Pak, Ya. polisi yang menemukan yang menyembunyikan CCTV rusak itu nantinya akan ada pemanggilan. Kami hari ini ngomong cyber, oke? Pak, sisi Terima kasih. kemarin tadi Pak Topan bilang kalau kemarin Pak Topan bilang kalau misalnya ada upaya penghalangan hukum terkait CCTV itu, Komnas HAM menduga ada itu terkait CCTV dan kepolisian juga mengatakan bahwa CCTV itu juga ada upaya untuk menghilangkan barang bukti. Jika nantinya barang bukti itu benar hilang, Komnas HAM bagaimana nih untuk memastikan bahwa kejadian baku tembak dan sebagainya itu ada? Yang pasti semua sekuil soal peristiwa ini sedang kami kumpulkan. Dalam konteks hukum itu ada yang namanya pembuktian yang dasarnya adalah bukti petunjuk. Nah, semua sekuil itu kami kumpulkan. Dalam konteks hak asasi manusia, semua cerita, semua bukti, semua alat dan semua hal yang terkait konstruksi peristiwa untuk membuat terangnya peristiwa dan ditarik apakah ini pelanggaran hak asasi manusia atau tidak, sedang kami proses, semuanya kami kumpulkan dan kami akan analisis. Komnas HAM akan memanggil ahli nggak Pak untuk mungkin meminta pendapat terkait Semua hal yang terkait proses di internal kami, jika kami butuhkan untuk memanggil ahli, melibatkan ahli, pasti kami akan lakukan. Sejauh ini sudah dibutuhkan Pak? Pak ahli nggak Pak yang hari ini? Sejak beberapa waktu yang lalu kami sudah berkomunikasi dengan ahli kami untuk menyusun kerangka kerjanya. Itu ya. Jadi, Terima kasih banyak ya. Pak, jadi menghadap Pak Mahfud nggak Pak? Katanya kan ada CCTV lapor ke Pak Mahfud, kalau misalnya nanti ada. Pak Mahfud nggak terkait itu. Nah, kita masih di sini. Wong kami berdua dari pagi sampai sore. Apa? Kalau misalnya nggak dikasih tentang